kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan mengomentari film Hellboy yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Neil Marshall dan diproduksi oleh Leon Steig. Film ini dibintangi David Harbour sebagai Hellboy, Milla Jovovich sebagai Vivian Nimue atau Ratu Darah, Sasha Lane sebagai Alice Monaghan, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini diangkat dari komik karya Mike Mignola, di mana di film ini mengisahkan bocah iblis atau Hellboy yang terperangkap antara dunia supranatural dan manusia, serta membawanya ke pertempuran melawan seorang penyihir kuno yang ingin membalas dendam. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada tahun 517 Masehi, para manusia memerangi pasukan makhluk kegelapan yang dipimpin oleh Ratu Darah sang penguasa bernama Vivian Nimue. Peperangan tersebut membuat manusia termasuk rakyat Inggris banyak yang mati. Sang raja bijaksana bernama Arthur akhirnya turun tangan untuk melakukan negosiasi dengan Ratu Darah. Ia membawa beberapa pasukannya serta penyihir baik bernama Merlin. Bukannya bernegosiasi, King Arthur malah mencoba membunuh Nimue dengan sebuah tombak. Tentu saja hal itu tak membuat Nimue mati karena ia memiliki 3 immortal. Di sini Nimue baru menyadari kalau salah satu penyihirnya telah berkhianat karena bersekongkol dengan Arthur. Kemudian Arthur mengeluarkan pedang legendarisnya, yaitu pedang Excalibur, sebuah pedang yang bisa membunuh makhluk kegelapan. Arthur berhasil memotong tubuh Nimue menjadi 6 bagian dan membuat kekuatan Nimue berpindah ke sebuah pohon ek kuno. Karena Nimue masih memiliki ilmu rawa rontek, Arthur pun menyuruh prajuritnya untuk memisahkan 6 bagian tubuh Nimue sejauh mungkin agar Nimue ini tak bisa menyatu lagi dengan tubuhnya. Not even the devil himself. Pada masa sekarang, kita diperlihatkan dengan agen BPRD bernama Hellboy. BPRD itu sendiri adalah sebuah organisasi yang ditugaskan untuk meneliti ilmu gaib dan supranatural. Hellboy ditugaskan untuk membujuk rekan kerjanya yang bernama Esteban Ruiz, di mana Ruiz ini hilang saat menjalankan tugas sebelumnya. Hellboy akhirnya menemukan Ruiz di sebuah tempat bertarung dan mendapati kalau sekarang Ruiz menjadi seorang pegulat bernama Kemesot. Melihat kedatangan Hellboy, Ruiz malah menantang Hellboy untuk bertarung di atas ring. Hellboy pun menerima tantangan tersebut. Di saat Hellboy membujuk Ruiz sambil bertarung, Hellboy menemukan kalau Ruiz sudah kembali ke sifat aslinya, yaitu vampir. Ruiz pun berubah menjadi vampir lalu menyerang Hellboy dengan sangat beringasnya. Akhirnya Hellboy pun terpaksa melempar Ruiz keluar ring. Namun sayangnya lemparan Hellboy kurang banter yang membuat Ruiz malah tertusuk bogol sudut ring. Sebelum Ruiz meninggal, ia mengatakan kepada Hellboy bahwa hari akhir telah tiba. Dan Hellboy sebenarnya adalah Anung Unrama. Hellboy pun bingung dan tidak connect dengan apa yang dikatakan Ruiz. Setelah kejadian tersebut, Hellboy kembali ke markas BPRD untuk bertemu dengan ayah angkatnya bernama Profesor Trevor Brom. Setelah bertemu sang ayah, Hellboy menanyakan tentang perkataan Ruiz yang menyebut dirinya Anung Unrama. Sang ayah pun menjawab, "Saya tak tahu ke." Kemudian, Brom memberitahu Hellboy kalau Hellboy dicari oleh klub Osiris di Inggris untuk membantu memburu 3 raksasa. Sebagai anak yang baik, Hellboy pun menuruti kemauan ayahnya dan mulai pergi ke Inggris. Hellboy stole. Di sisi lain, kita diperlihatkan makhluk mirip babi hutan bernama Gregek yang sedang mengunjungi penyihir tua yaitu Baba Yaga. Di mana Gregek ini meminta Baba untuk membalaskan dendamnya di masa lalu kepada Hellboy. Karena Hellboy terlalu kuat, Baba pun memiliki rencana yaitu menyuruh Gregek untuk membebaskan Ratu Darah atau Nimue. Jika hal itu berhasil, maka Gregek bisa menggunakan Nimue untuk membalaskan dendamnya kepada Hellboy. Gregek pun akhirnya setuju dan mulai mencari potongan tubuh Nimue. I can do it. Kita kembali ke Hellboy, di mana Hellboy ini sudah sampai di markas klub Osiris.
Di sini Hellboy bertemu dengan pemimpin Osiris bernama Lady Elizabeth Hutton, yang juga merupakan seorang penyihir. Lady kemudian memberitahu Hellboy kalau dirinya merasakan tentang hancurnya hari akhir, di mana di penglihatan Lady, Hellboy lah yang berperan sebagai penghancurnya. Lalu Lady memperlihatkan Hellboy dari mana Hellboy berasal. Melalui bola bekel, Hellboy diperlihatkan saat Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin Nazi bernama Grigory Rasputin dan antek-anteknya termasuk Kreonen sedang melakukan ritual membawa sesuatu yang ada di dalam neraka untuk dijadikan senjata. Namun saat ritual hampir selesai, tiba-tiba datanglah pasukan BPRD serta agen top Lobster Johnson yang langsung membunuh pasukan Nazi serta Rasputin itu sendiri. Setelah itu, agen Lobster menyuruh Brom, Lady, dan yang lainnya untuk membunuh apa yang akan keluar dari lubang sumur ritual. Saat itu juga muncullah sesosok bocil berwarna merah yang sekarang kita kenal sebagai Hellboy. Brom yang orangnya tak tegaan kemudian meminta Lady dan yang lainnya untuk tak membunuh Hellboy. Brom memilih mengambil Hellboy lalu mengadopsinya sampai sekarang ini. Your father never told you, did he? Di sisi lain, Gregek pergi ke sebuah gereja, di mana Gregek ini akan mengambil bagian tubuh Namue yang diduga disembunyikan di dalam gereja. Gregek kemudian mulai membunuh kelompok pendeta di dalamnya. Setelah itu, Gregek memaksa salah satu pendeta untuk menunjukkan peti Namue berada. Setelah berhasil menemukan petinya, Gregek meminta si pendeta untuk membukakan petinya dengan sebuah mantra. Namun si pendeta menolak dan memilih untuk diam. Hal tersebut membuat Gregek marah dan langsung mengambil lidah si pendeta lalu makannya. Kemudian Gregek dengan fasihnya membacakan mantra dan peti pun terbuka, di mana di dalam peti tersebut terdapat kepala Namue. Pagi harinya, Hellboy dan para Osiris mulai melakukan persiapan untuk memburu para raksasa. Setelah semuanya siap, bawahan Lady bernama Bagong langsung memberangkatkan pasukannya untuk menuju ke pedesaan. Sesampainya di pedesaan, mereka menemukan rumah warga sudah hancur serta beberapa mayat yang kondisinya tidak utuh. Lalu Bagong melihat jejak kaki raksasa yang menuju ke tepian sungai. Setelah mengikuti jejak raksasa ke tepian sungai, Hellboy tiba-tiba diserang oleh pasukan Bagong itu sendiri. Ternyata tujuan sebenarnya Osiris ini adalah membunuh Hellboy. Bagong kemudian mengungkapkan kalau Hellboy harus dimusnahkan karena Osiris percaya bahwa Hellboy bakal menjadi petaka bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Hellboy ditusuk berulang kali sampai ia tak tersadarkan diri dan jatuh ke sungai. Di saat Bagong akan menggal kepala Hellboy, tiba-tiba raksasa datang dan langsung membunuh Bagong beserta pasukannya. 6 detik kemudian, Hellboy kembali sadar dan mendapati kalau semua pasukan Osiris sedang dimakan oleh 2 raksasa. Di saat itu juga, tiba-tiba satu raksasa muncul dari belakang dan langsung menyerang Hellboy. Kini Hellboy dikeroyok 3 raksasa. Namun Hellboy yang tiap hari makan kemangi, akhirnya berhasil membunuh 3 raksasa tersebut. Hellboy kemudian pingsan, lalu melihat seorang wanita dan teman-temannya sedang berjalan menghampiri Hellboy. Di sisi lain, Gregek kini berhasil mengumpulkan potongan tubuh Namue. Namun masih ada satu potongan tubuh lagi yang sekarang ada di klub Osiris. Namue pun menyuruh Gregek untuk mengambilnya sekarang juga. Kita kembali ke Hellboy, di mana Hellboy ini terbangun di sebuah apartemen dan dipertemukan dengan wanita yang menyelamatkan Hellboy bernama Alice. Ternyata Hellboy ini kenal dengan keluarga Alice dan mengetahui kalau Alice memiliki kekuatan yang bisa mendengar suara orang mati. Di saat ini juga, Brom dan beberapa pasukan BPRD datang untuk memastikan Hellboy baik-baik saja. Setelah itu, Brom memperkenalkan Hellboy dengan seorang agen M11 bernama Benjamin Daimayo, di mana Brom ini akan mempekerjakan Hellboy dan Ben untuk menyelidiki tentang bangkitnya Ratu Darah atau Namue.
Braum mengungkapkan kalau 5 potongan tubuh Nimue berhasil dicuri dan sekarang tinggal satu lagi yang masih ada di klub Osiris. Braum pun langsung memerintahkan Hellboy dan Ben untuk pergi ke klub Osiris sekarang juga. Braum juga meminta Ben untuk membawa Alice karena Alice memiliki kemampuan yang bisa membantu tugas mereka. The Bureau can put you back in your cage. Sesampainya di klub Osiris, ketiganya menemukan kalau semua anggota Osiris telah terbunuh. Begitu pula dengan Lady Hekton. Alice kemudian menggali informasi dengan menyentuh kepala Lady, lalu berkomunikasi dengan rohnya lewat mulut Alice. Roh Lady lalu memperingati Hellboy kalau Nimue telah bebas, dan sekarang ia sedang mencari seorang raja untuk dijadikan pasangan menguasai dunia. Tentu saja yang Nimue cari adalah Hellboy. Setelah itu, roh Lady kembali ke alamnya. Hellboy mendengar suara gemerungsung di sebuah gudang. Ia pun langsung pergi ke gudang tersebut dan menemukan Gregek sedang membawa tangan milik Nimue. Keduanya pun terlibat perkelahian. Namun, gak lama kemudian, Nimue mengalihkan perhatian Hellboy dengan sebuah pikiran, di mana Nimue ini mengajak Hellboy untuk bergabung dengannya. Nimue juga memberitahu Hellboy tentang bagaimana makhluk seperti Hellboy dan lainnya diperlakukan seperti makhluk yang tak pantas hidup di bumi. Nimue kemudian menghilang dan Gregek berhasil melarikan diri. Setelah itu, Hellboy menceritakan tentang Gregek yang ada sangkut pautnya dengan Alice serta mengapa Gregek dendam dengan Hellboy. Dulu, waktu Alice masih bayi, orang tua Alice minta bantuan kepada Hellboy karena sudah 2 hari Alice berperilaku aneh. Hellboy kemudian curiga kalau bayi Alice yang ada di hadapannya adalah Changeling. Dan benar saja, saat Hellboy mendekatkan sebuah besi ke arah Alice, Alice langsung menangis kesakitan dan langsung berubah menjadi Gregek kecil. Hellboy mencoba menangkap Gregek, namun Gregek sangat lincah dan berhasil melarikan diri. Setelah itu, Hellboy meminta bantuan peri untuk membawa bayi Alice yang sesungguhnya. Setelah menunggu lama, akhirnya si peri datang dan berhasil membawa Alice kembali ke pelukan orang tuanya. Sejak itulah kenapa Gregek dendam dengan Hellboy, karena Hellboy menghancurkan rencana Gregek yang ingin diasuh oleh manusia. Di sisi lain, Gregek dan beberapa penyihir tua sedang melakukan ritual membangkitkan Nimue. Dengan taburan Ceres di atasnya, akhirnya Nimue bangkit kembali dan siap untuk memimpin kegelapan seperti dahulu kala. Namun kekuatan Nimue belum sepenuhnya kuat, karena kekuatan Nimue yang sebenarnya masih ada di pohon Ek kuno. Nimue dan Gregek pun berencana untuk mencari pohon tersebut. Ben kemudian membawa Hellboy dan Alice ke markas M11 dan bertemu kembali dengan Braum. Di sini Hellboy menanyakan kepada Braum tentang alasannya tak membunuh Hellboy saat pertama kali menemukannya. Braum menjawab bahwa dirinya melihat Hellboy memiliki potensi yang baik di dalam jiwanya. Hellboy pun membantah karena ia tahu kalau dirinya bakal menjadi raja yang sangat berbahaya bagi kehidupan bumi jika Nimue berhasil menjerumuskan Hellboy. Hellboy kemudian pergi dengan perasaan marah. Sedangkan Ben pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan peluru khusus yang bisa membunuh Hellboy jika Hellboy terjerumus bersama Nimue. Di saat Hellboy menaiki lift, tiba-tiba ia dibawa ke dimensi lain, di mana Hellboy ini ditetangi rumah penyihir Baba Yaga. Setelah Hellboy masuk rumah Baba langsung menyambut Hellboy dengan sajian makanan yang enak-enak, salah satunya sop jentik bocil. Kemudian Baba menawarkan bantuan untuk menemukan Nimue. Namun sebelum memberitahu keberadaan Nimue, Baba meminta imbalan berupa 1 mata Hellboy untuk menggantikan matanya yang hilang. Setelah Hellboy setuju, Baba memberitahunya kalau Nimue akan pergi ke pohon Ek kuno untuk mengambil kekuatannya. Agar Hellboy bisa membunuh Nimue, Hellboy harus menemukan Nimue terlebih dahulu sebelum ritual pengambilan kekuatan dilakukan. Setelah tahu semuanya, Hellboy malah melarang janjinya kepada Baba dan langsung pergi begitu saja. Hal tersebut membuat Baba marah dan langsung menyerang Hellboy. Di saat Hellboy akan membunuh Baba,
Baba langsung memiringkan rumahnya, membuat Hellboy jatuh dan berakhir di meja Brom. Are you just not using doors anymore? Hellboy kemudian mengajak Ben dan Alice untuk cepat-cepat ke pohon ek kuno, sebelum Namui mengambil kekuatannya. Saat di perjalanan menuju ke pohon ek kuno, Ben menceritakan tentang bekas luka di wajahnya. Di waktu Ben masih menjadi seorang prajurit, ia dan timnya ditugaskan untuk memburu makhluk jaguar jadi-jadian di Belize. Seluruh tim Ben terbunuh oleh jaguar tersebut, dan hanya Ben lah yang berhasil selamat setelah wajahnya dicakar oleh jaguar. Ketiganya kemudian mendarat di hutan dekat pohon ek kuno. Saat mereka menyusuri hutan, tiba-tiba muncullah segerombolan mayat hidup dari bawah tanah dan langsung menyerang mereka. Ben kemudian menyuruh Hellboy untuk pergi ke pohon ek lebih dulu, sedangkan dirinya dan Alice akan berurusan dengan mayat hidup. Namue dan Gregek kini telah sampai di pohon ek. Namue lalu langsung melakukan ritualnya untuk mengambil kekuatannya kembali. Setelah ritual selesai, Namue membangkitkan makhluk-makhluk kegelapan yang selama ini bersembunyi, termasuk 3 penyihir Namue yang dulu berkhianat. Marah dengan pelakuannya dulu, Namue pun membunuh 2 penyihir dan menyisakan 1 penyihir bernama Ganaida untuk memberikannya kesempatan kedua. Saat ini juga datanglah Hellboy. Namue pun langsung menggoda Hellboy untuk bergabung dengannya. Tentu saja Hellboy menolak. Kemudian Namue membuka sebuah portal ke arah perkotaan untuk memulai memerangi manusia bersama Gregek. Sebelum Namue pergi, Alice dan Ben datang untuk menahannya. Namun sayangnya Namue lebih dulu melemparkan potongan mahkotanya ke leher Alice. Setelah Namue pergi, tubuh Alice mulai memburuk, di mana potongan mahkota yang ada di leher Alice mulai meracuni seluruh tubuhnya. Lalu Genaida menghampiri ketiganya untuk memberitahu kalau yang bisa menyembuhkan Alice hanyalah penyihir Merlin. Genaida lalu menunjukkan lokasi makam Merlin berada di sebuah pulau tak terpenghuni. Hellboy dan Ben pun langsung pergi ke makam Merlin sambil membawa Alice. Sesampainya di makam, Hellboy langsung membuka peti mati Merlin dan menemukan Merlin hidup kembali. Merlin kemudian mencabut potongan mahkota di leher Alice dan berhasil menyembuhkannya. Setelah itu, Merlin menidurkan Alice dan Ben, hanya untuk berbicara 4 mata dengan Hellboy. Merlin mengungkapkan tentang kebenaran kepada Hellboy, bahwa sebenarnya Hellboy adalah keturunan langsung dari King Arthur, di mana anak perempuan dari cucunya Arthur menjalani hubungan dengan iblis berwujud Bendot. Dan anak dari mereka adalah Hellboy, yang berarti Hellboy keturunan asli dari King Arthur. Merlin kemudian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memunculkan pedang Excalibur dan menyuruh Hellboy untuk mengambil pedangnya. Hanya pedang Excalibur lah yang bisa membunuh Namue. Di saat Hellboy memegang pedang Excalibur, ia mendapatkan penglihatan tentang dirinya menjadi sang penguasa neraka, membunuh semua manusia dengan pedang Excalibur. Hellboy pun kaget dan memilih untuk tak mengambil pedangnya. Seketika itu juga, pedang Excalibur hilang dan Merlin mati untuk selamanya. Di London, Namue dan Gregek mulai menyerang perkotaan dengan menyebarkan wabah mematikan. Keduanya juga mulai menyerang markas M11 untuk menghancurkan BPRD. Beberapa jam kemudian, Hellboy, Alice, dan Ben mendatangi M11. Di sini mereka menemukan seluruh anggota dan pekerja sudah terbunuh. Namun mereka tak menemukan mayat Brom. Kemudian Hellboy dan Alice melihat sebuah berita yang menampilkan para polisi sedang mengepung Namue di Katedral Santo Paulus. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun langsung menuju ke katedral. Sesampainya di katedral, Hellboy, Alice, dan Ben dihadapkan dengan Gregek yang sekarang tubuhnya sangat besar, di mana Gregek ini diberi kekuatan oleh Namue. Ketiganya lalu bertarung melawan Gregek. Namun sayangnya Gregek lebih kuat dari mereka dan berhasil membuat kaki Ben tertimpa bangunan. Di saat itu juga, Ben merasakan tubuhnya gemeteran, dan disinilah terungkap kalau sebenarnya Ben adalah jaguar jadi-jadian.
Ben menolak untuk menyuntikkan biusnya dan memilih untuk bermutasi menjadi jaguar. Setelah itu, Ben langsung membantu Hellboy melawan Gregek. Walaupun dikeroyok, Gregek masih bisa mengalahkan Hellboy dan Ben. Di saat Gregek akan membunuh Hellboy, Namue tiba-tiba datang menghentikan Gregek. Gregek pun bingung kenapa dirinya tak boleh membunuh Hellboy, padahal kebangkitan Namue adalah usaha Gregek itu sendiri. Lalu Namue mengungkapkan kalau dirinya ingin menjadikan Hellboy sebagai rajanya. Namue kemudian langsung membunuh Gregek dengan menyusutkan tubuhnya menjadi sangat kecil dan hancur. Setelah itu, Namue mengangkat tubuh Hellboy lalu membantingnya sampai melesak ke ruang bawah tanah. Di mana di ruangan tersebut, Hellboy menemukan makam Arthur yang asli beserta pedang Excalibur. Lalu, Namue memaksa Hellboy untuk mencabut pedangnya. Namue juga menyeret Brom dan akan membunuhnya jika Hellboy tak mau mencabut pedangnya. Karena kelamaan, Namue pun membunuh Brom dengan menyelentek leher Brom. Sementara Ben kini kembali ke bentuk manusianya. Melihat ayahnya terbunuh, Hellboy pun marah. Ia langsung mencabut pedang Excalibur untuk membunuh Namue. Namun sayangnya, Hellboy malah terjerumus ke wujud aslinya, yaitu iblis yang lengkap dengan tanduknya serta mahkota api yang gemambang di atas kepala Hellboy. Hellboy lalu berjalan keluar dan langsung membangkitkan monster-monster raksasa dari neraka. Monster-monster tersebut berkeliaran di jalanan serta membunuh manusia yang ada di dekatnya. Mengetahui kondisi sudah tidak waras, Alice pun menghampiri jasad Bram untuk memunculkan rohnya. Roh Bram kemudian memberitahu Hellboy kalau dirinya selalu mencintai Hellboy sebagai anaknya sendiri. Seketika itu juga, Hellboy pun merenung, kemudian langsung memenggal kepala Namue. Hellboy juga mengembalikan semua monster raksasa kembali ke alamnya. Setelah itu, Hellboy membuang kepala Namue ke neraka untuk mengakhiri Namue. Melihat kalau Hellboy ternyata menolak menjadi raja, akhirnya Ben pun menghancurkan peluru khususnya dan memilih berteman dengan Alice serta Hellboy itu sendiri. Well, I didn't see that coming. 6 bulan kemudian, Hellboy, Alice, dan Ben berada di Siberia untuk memberantas Atlantis Society. Setelah itu, ketiganya menemukan sebuah tangki yang di dalamnya terdapat makhluk bernama Extio Sapien. Di pertengahan kredit, Hellboy terlihat mendem di atas kuburan ayahnya. Lalu Hellboy didatangi agen Lobster Johnson hanya untuk mengatakan kalau Hellboy jangan pernah menyia-nyiakan potensinya. Di akhir kredit, kita diperlihatkan dengan Baba Yaga yang sedang berbicara dengan makhluk tidak diketahui. Di mana Baba ini menyuruh si makhluk tersebut untuk menemukan Hellboy. Jika si makhluk berhasil, maka Baba akan memberikan imbalan yang disepakatinya, yaitu memberi si makhluk kematian, yang berarti makhluk tersebut selama ini belum mati-mati, alias abadi. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Hellboy 2019. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa siram setelah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.